kata urusannya. Sepertinya Pak RT ini ada terkait sama orang Kristen. Apa dia? Sebenarnya Pak RT ini aku sama ibu kesana, sini. Ngajar kalian. Udah. Bahwa kami sudah mendirikan gereja, tapi saya ibadah. Masa sejak saya ibadah saya sama siapa? Yang penting kan sudah disampaikan palasi di kantor desa. Kami tidak mendirikan gereja. Terus masalahnya apa ya? Kalau kami berdoa masalahnya di mana? Ketua FKUB, Pak. Ketua FKUB menyampaikan, Pak. Bapak ingat ya, bahwa kalau rumah doa tidak perlu izin. Kalau perizinan tempat ini jelas IMB yang kami terima tempat tinggal. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, barusan kita lihat video yang membuat saya prihatin sebagai anak bangsa Indonesia. Kembali terjadi dan terjadi lagi di tanah air ini pembubaran ibadah umat Kristen oleh orang-orang yang mengaku ketua RT dan bahkan konon ada ketua RW mendampingi. Ini terjadi di perumahan Graha Prima Baru Mangunjaya, Tambun Selatan, Bekasi. Kalau tidak salah, ini terjadi tanggal 18 Juni tahun 2023. Singkat cerita, ada doa atau ibadah di satu rumah di Graha Prima Baru, tepatnya di Blok S nomor 2 ini dibubarkan oleh ketua RT karena dianggap rumah itu tidak memiliki izin untuk digunakan sebagai tempat ibadah. Yang membuat saya bingung ini, dari pendeta itu jelas disampaikan bahwa mereka tidak ingin mendirikan gereja. Dan kalau tidak mendirikan gereja, tidak perlu izin. Termasuk rumah doa, itu tidak diatur dalam SKP 2 Menteri ini, bahwa rumah doa tidak perlu izin. Pendeta pun juga sudah melakukan pemberitahuan kepada kepala desa. Kenapa masih dibubarkan juga? Yang membuat saya miris, konon ketua RW-nya adalah anggota TNI aktif. Kalau TNI mempunyai mindset yang koplak seperti ini kan berbahaya. Harusnya kalau seorang ketua RW kebetulan anggota TNI aktif itu mengerti bahwa hak beribadah itu dijamin oleh undang-undang. Ada konstitusi yang paling tinggi melindungi setiap warga bangsa untuk beribadah, apalagi ini tidak dalam rangka mendirikan gereja. Sahabat Indonesia, kenapa ini sering terjadi? Negara seolah-olah takluk oleh beberapa kelompok yang mempunyai pemikiran somplak. Kesepakatan warga seolah-olah mengalahkan konstitusi. Betapa buruknya rasa toleransi di antara mereka. Apa sih yang membuat mereka gundah kalau ada kelompok orang beragama lain beribadah, apalagi ini bukan gereja? Saya beragama Muslim. Beberapa kali di dalam rumah orang yang beragama Muslim diadakan pengajian, diadakan mauludan, diadakan acara-acara yang berbau keagamaan, tidak dilarang dan tidak perlu izin itu. Apa bedanya dengan kelompok orang di Graha Prima Baru ini? Mereka berdoa kepada Tuhan, kok dilarang, dibubarkan. Betapa susahnya di negeri ini orang berdoa kepada Tuhan pun juga dihalang-halang. Padahal sudah dijamin oleh konstitusi. Nah, saya akhirnya teringat dengan kasus
Wawan Kurniawan di Raja Basa Lampung. Ini membuat saya miris. Perlakuan aparat penegak hukum ini yang membuat saya geleng-geleng kepala. Wawan Kurniawan, ketua RT setempat yang pernah membubarkan ibadah Gereja Kemah Daud Indonesia, ternyata tidak dikenakan pasal penistaan agama. Wawan ini oleh kejaksaan hanya dikenakan pasal memasuki pekarangan orang lain tanpa izin. Saya bingung. Jelas-jelas terang benderang Wawan si ketua RT ini membubarkan ibadah yang sedang berlangsung. Kok bisa kejaksaan mendrop pasal penistaan agama? Kok bisa hanya dikenakan pasal memasuki pekarangan orang lain tanpa izin? Nah, kasus Lampung ini yang awalnya ditahan oleh pihak kepolisian, kemudian oleh kejaksaan dilepas karena ada perubahan pasal sehingga tidak perlu ditahan, ini menjadi presiden untuk dilakukan oleh kelompok-kelompok lain di tempat lain di Indonesia ini. Kenapa? Mereka akan seenak sendiri membubarkan ibadah agama orang lain, kemudian hanya dikenakan pasal memasuki pekarangan orang lain tanpa izin. Kalau pasal ini yang diterapkan tentu saja tidak ada penahanan. Kasus Lampung menjadi jurisprudensi, menjadi rujukan bagi kelompok-kelompok intoleran untuk mempersekusi ibadah agama orang lain. Ini membuat saya prihatin. Negara seolah-olah takluk oleh orang-orang seperti ini. Dalam hal ini, aparat kejaksaan dan juga mungkin kepolisian tidak terlalu kekeh kukuh melindungi hak konstitusi warga bangsa. Sahabat Indonesia, sampai kapan hal ini terjadi dan terjadi lagi? Yang terakhir di Tambun Selatan ini, saya mohonlah kepada Polda Metro Jaya gitu untuk aware bahwa kelompok yang di Geraha Prima Baru ini tidak sedang mendirikan rumah ibadah atau gereja. Mereka tidak melanggar aturan manapun, termasuk peraturan yang sangat kontroversial, yaitu SKB 2 Menteri. Tetap saja dibubarkan. Bahkan ada anggota TNI aktif yang kebetulan ketua RW pun tidak menghalang-halangi warga, justru menekankan bahwa ibadah dilarang. Ibadah kok dilarang? Ini tahun 2023. Terjadi lagi dan terjadi lagi, dan seolah-olah negara tidak berdaya. Kalau penanganan kasus Tambun Selatan ini sama persis dengan di Lampung, jangan heran persekusi ibadah agama non-muslim akan terus terjadi dan terjadi lagi. Presiden sudah berulang kali menekankan bahwa peraturan di bawah kesepakatan-kesepakatan tidak boleh mengalahkan konstitusi. Itu jelas-jelas disampaikan oleh Presiden. Tetap saja tidak mempan. Kepala negara sudah menekankan itu. Mengapa TNI dan mungkin Polri, Babinsa, Babin Kamtipmas, bahkan aparat kejaksaan tidak menggubris instruksi dari Presiden. Seperti kasus Lampung, akhirnya hanya dikenakan pasal memasuki pekarangan orang lain tanpa izin. Itu kan remeh banget dan receh sekali. Ini sangat melukai rasa keadilan masyarakat. Jujur saya sebagai umat Islam malu melihat kelakuan kelompok-kelompok Islam seperti ini. Dan negara seolah tidak berdaya. Sahabat Indonesia, ini keprihatinan saya yang berulang kali saya sampaikan. Jangan sampai kasus Lampung terjadi, tapi ternyata kenyataannya terjadi lagi dan terjadi lagi. Apalagi penanganan kasus Lampung begitu lembek karena mungkin tekanan dari ormas tertentu gitu ya, sehingga kejaksaan jadi melempem. Mereka tidak sadar bahwa
kasus Lampung ini menjadi rujukan bagi kelompok-kelompok intoleran untuk melakukan hal yang sama. Terbukti sama-sama ketua RT berani membubarkan ibadah agama lain. Bahkan dengan kalimat yang sangat kasar, kata-kata kasar. Ketua RT seolah merasa mewakili negara, padahal ketua RT dan ketua RW yang ada di sana jelas-jelas melanggar konstitusi. Sahabat Indonesia, himbauan saya satu. Tolong negara hadir kembali melindungi hak-hak setiap warga bangsa untuk beribadah, termasuk ibadah agama yang bukan mayoritas. Jangan hanya ibadah dari umat Islam saja yang dilindungi, tapi ibadah agama lain seolah-olah dianaktirikan, didiskriminasi. Ini benar-benar tidak sehat. Saya mohon kepada Presiden untuk kembali lebih tegas lagi, minta kepada Gubernur, Kapolda, Pangdam, Kapolres, Dandim, Kapolsek, dan Ramil untuk melindungi hak konstitusi warga bangsa dalam beribadah. Apalagi dalam kasus Tambun jelas-jelas tidak ada pelanggaran apapun karena ini bukan gereja. Apa salahnya rumah digunakan sebagai ibadah? Sama dengan rumah saya. Saya sering kok beribadah menurut agama saya, agama Islam, dengan mengundang beberapa orang untuk beribadah. Aman-aman saja, tidak pernah dilarang. Teman-teman saya yang non-muslim tidak pernah protes juga. Jadi apa salahnya sih teman-teman Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu beribadah di rumahnya dengan mengundang orang lain berdoa? Kok dilarang? Mereka tidak sedang mendirikan gereja. Sekali lagi saya katakan, tidak ada aturan yang dilanggar. Kenapa terus terjadi dan terjadi lagi? Dan negara seolah-olah abai melindungi hak konstitusi dari anak bangsa, dari warganya. Ini yang membuat saya prihatin. Sahabat Indonesia, ini keprihatinan saya. Saya hanya mohon kepada aparat keamanan negara, kepolisian, juga aparat penegak hukum, termasuk kejaksaan, harus melindungi hak warga bangsa dalam beribadah, karena ini dilindungi oleh konstitusi kita. Dan kepada ketua RT, ketua RW, meskipun dia TNI aktif pun harus belajar menelisik apakah ini melanggar aturan atau tidak. Dalam kasus di Tambun Selatan tidak ada pelanggaran yang dilanggar oleh teman-teman yang sedang beribadah ini. Mereka tidak sedang mendirikan gereja. Kalau rumah doa tidak wajib izin. Ini jelas-jelas disampaikan dalam SKP 2 Menteri. Jangan mayoritas seolah-olah mendiskriminasi umat minoritas. Memalukan. Khusus di Tambun Selatan, saya mohon kepada atasan dari TNI aktif yang menjadi ketua RW agar yang bersangkutan ketua RW 27 ini ditegur keras karena sudah melanggar konstitusi negara. Harusnya dia menenteramkan, memberikan pengertian kepada ketua RT dan warga bahwa tidak ada yang dilanggar dalam ibadah di perumahan Geraha Prima Baru ini. Jangan kita menjadi manusia yang barbar, memalukan Islam. Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam, bukan sekedar rahmat bagi orang Islam. Harusnya kehadiran mayoritas itu juga melindungi minoritas. Jangan ketua RT, ketua RW justru merusak citra Islam yang melindungi minoritas. Malu kita dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu begitu melindungi umat beragama lain. Masa kita hanya manusia biasa berbuat semena-mena seperti ini? Ini kan memalukan sekali gitu. Sahabat Indonesia,
Ini pesan keras saya kepada negara, kepada aparat penegak hukum, termasuk kasus Lampung, bahwa orang yang sudah menistakan agama ternyata hanya dikenakan pasal memasuki pekarangan rumah orang lain tanpa izin. Akal sehat saya diperkosa oleh ketetapan dari kejaksaan ini. Saya heran, saya sangat heran, seheran-herannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini didengar oleh Presiden, didengar oleh Menko Polhukam, didengar oleh Kapolri, didengar oleh Panglima TNI, didengar oleh Jaksa Agung, agar aparat penegak hukum ini benar-benar menjalankan konstitusi sesuai dengan norma konstitusi yang ada, bahwa adalah hak semua masyarakat anak bangsa Indonesia ini menjalankan ibadahnya, itu dilindungi penuh oleh konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945. Jangan dilanggar, jangan kesepakatan-kesepakatan itu mengalahkan konstitusi negara kita. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Jadi sahabat Indonesia, terakhir, mudah-mudahan kasus di Tambun Selatan ini, di perumahan Geraha Prima Baru, mendapatkan atensi yang serius dari aparat penegak hukum. Kalau tidak, ini akan menjadi presiden terjadi lagi di tempat lain. Jangan boleh terjadi lagi kasus Lampung. Kasus Lampung ini tragedi yang memalukan menurut saya. Jadi itu aja yang ingin saya sampaikan sahabat Indonesia. Ini keprihatinan saya, dan saya sebagai umat Islam mohon maaf kepada saudara-saudara saya yang beragama Kristen yang melakukan ibadah di perumahan Geraha Prima Baru ini. Mohon maaf atas kecetekan berpikir ketua RW dan ketua RT setempat, atas kecetekan wawasan mereka dalam beragama. Mohon maaf, mohon maaf. Sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih sahabat Indonesia. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia damai. Saya Rudi S. Kamri.